Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Sana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Anissa Fatimah Zahra, kelas 1A, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia atau yang disingkat HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini mencakup kebebasan, keadilan, dan martabat manusia tanpa adanya diskriminasi. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM sudah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap penghormatan hak-hak manusia sejak awal berdirinya negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Masih sering terjadi pelanggaran seperti represi terhadap kebebasan sipil, penyiksaan, hingga diskriminasi sosial. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM juga memperparah keadaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep HAM, penyebab pelanggarannya, dan bagaimana cara menegakkannya agar nilai-nilai kemanusiaan benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam makalah ini, saya merumuskan 4 HAM. Pertama, apa pengertian dari ruang lingkup HAM? Kedua, bagaimana sejarah perkembangan HAM secara global dan di Indonesia? Ketiga, apa saja faktor penyebab pelanggaran HAM? Dan yang terakhir, atau yang keempat, bagaimana strategi dan upaya penegakan HAM di Indonesia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, yang bersifat kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia berfungsi menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas pertama, perlindungan diri dan keluarga, kehormatan, kebebasan berpendapat dan beragama, rasa aman dari penyiksaan, serta hak untuk hidup layak dan diperlakukan adil di depan hukum. Ruang lingkup HAM meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, hingga hak budaya. Dengan kata lain, hak asasi manusia bukan hanya urusan hukum, tapi juga moral dan kemanusiaan. Secara global, konsep hak asasi manusia telah muncul sejak abad ke-17. Tokoh seperti John Locke memperkenalkan gagasan hak alamiah, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Kemudian muncul 3 tonggak besar. Pertama, Magna Carta tahun 1215 di Inggris, Revolusi Amerika tahun 1776, dan Revolusi Prancis tahun 1789, yang semuanya menegaskan hak rakyat terhadap kekuasaan negara. Tonggak penting berikutnya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
tahun 1948 yang disahkan oleh PBB. Deklarasi ini menjadi pedoman internasional dalam perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, pemikiran tentang hak asasi manusia sudah tampak sejak masa pergerakan nasional. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI memperjuangkan hak rakyat untuk merdeka dan sejahtera. Setelah kemerdekaan tahun 1945, HAM diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada masa Orde Baru, banyak pelanggaran HAM terjadi. Baru pada masa reformasi tahun 1998, komitmen terhadap HAM diperkuat dengan pembentukan lembaga seperti Komnas HAM dan berbagai undang-undang pendukung. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua kelompok faktor, internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri individu seperti sifat egois, rendahnya empati, intoleransi, serta minimnya pendidikan tentang HAM. Misalnya, seseorang yang tidak menghargai hak orang lain bisa dengan mudah bertindak sewenang-wenang. Aksi demo berujung pembakaran dugaan rasisme. Warga bentrok dengan satpam. Rusuh di Wamena. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial dan politik, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. lemahnya hukum atau kesenjangan ekonomi. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, pelaku pelanggaran merasa bebas mengulangi perbuatannya. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Bertahan buat apa? Belum ada hatinya, masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Esok hari adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu, namun kami belum. Selain itu, di era digital saat ini, penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan hoaks juga termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya yang menyeluruh, meningkatkan pendidikan HAM, memperkuat penegakan hukum, serta mengurangi kesenjangan sosial. Upaya menegakkan hak asasi manusia tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan seluruh masyarakat. Beberapa strategi penting antara lain, pertama, penguatan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Komnas Hak Asasi Manusia berperan penting dalam hal ini, meskipun masih perlu peningkatan efektivitasnya. Kedua, penegakan hukum yang adil dan transparan. Sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Ketiga, integrasi pendidikan HAM ke dalam kurikulum sekolah dan kampus. Dengan cara ini, kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia akan meningkat sejak usia dini. Keempat, pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana edukasi HAM agar informasi tentang hak dan kewajiban warga negara lebih cepat tersebar. Kelima, kebijakan yang berpihak pada korban serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan HAM di Indonesia menjadi lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat kodrati dan universal. Pengakuan terhadap HAM adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menjamin keadilan dan martabat manusia. Meski telah diatur secara hukum, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi kesadaran masyarakat maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, agar hak asasi manusia benar-benar terlindungi. Baik, mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.